Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jeli Pradana dari Fakultas Teknik Ilmu dan Kelautan dari Prodi Teknik Elektro, NIM 2019 0230032. Di sini saya akan menjelaskan motor repulsi dan cara kerja motor repulsi. Apa itu motor repulsi? Sebuah motor perangkat listrik yang mengubah input listrik menjadi output mekanik, di mana input listrik dapat dalam bentuk arus atau tegangan dan output mekanik dapat ditorsi atau kekuatan bentuk. Motor terdiri dari dua bagian, yaitu stator dan rotor, di mana stator merupakan bagian motor yang diam dan rotor merupakan bagian motor yang berputar pada motor. Yang kedua ada motor repulsi. Motor repulsi atau satu fase yang beroperasi dengan memberikan input AC atau arus bolak-balik. Motor repulsi adalah kereta listrik dimulai sebagai repulsi dan berjalan sebagai motor induksi, di mana torsi awal harus tinggi untuk motor repulsi dikarakteristikkan jalan yang sangat baik untuk motor induksi. Prinsip kerja motor repulsi. Motor repulsi bekerja berdasarkan prinsip tolakan, di mana dari kutub magnet menolak. Prinsip kerja repulsi dapat dijelaskan dengan tiga kasus A, terdiri dari posisi magnet sebagai berikut. Contoh 1, ketika A sama dengan 90 derajat, asumsi singkat C dan D disejarkan secara vertikal pada 90 derajat dan rotor disejarkan secara horizontal di sepanjang sumbu D atau sumbu bidang, yang merupakan arah aliran arus. Dari prinsip hukum Lenz kita tahu bahwa GGL yang dilindungi utama bergantungan pada flux stator dan arah arus yang berdasarkan penjelasan dari yang singkat. Oleh karena itu GGL bersih singkat dari C ke D adalah 0, seperti yang ditunjuk pada diagram yang dipresentasikan sebagai X dan Y. Tidak ada aliran arus pada rotor menjadi IR sama dengan 0. Ketika ada arus yang lewat pada rotor, maka ia bertindak sebagai transformator. Hubung terbuka. Oleh karena itu arus stator IS kurang. Arah magnet mengikuti arah sumbu singkat, di mana sumbu medan stator dan rotor bergeseran pada fase 180 derajat. Torsi yang dihasilkan adalah 0 dan induksi timbal balik yang diinduksikan pada motor adalah 0. Ini adalah contoh dari yang saya jelaskan tadi, gambarnya untuk 90 derajat, torsi 90 derajat. Dan ini ada contoh yang kedua, yaitu ketika A sama dengan 0 derajat. Sekarang singkat C dan D berorientasi sepanjang sumbu D dan dihubung pendek. Oleh karena itu GGL bersih yang diinduksikan pada motor sangat tinggi, yang menghasilkan flux antara belitan. GGL bersih dapat dipresentasikan sebagai X dan titik, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Prinsip stator dihubung pendek dari sudut D, di mana arus stator dan induksi timbal balik adalah maksimal, yang artinya IR atau IS maksimum. Dari gambar tersebut dilihat bahwa medan stator dan rotor berlawanan
fasa 180 derajat, artinya torsi yang dihasilkan akan saling berlawanan sehingga rotor tidak berputar. Ya, seperti ini contohnya. Untuk contoh ketiga, ketika A sama dengan 45 derajat, ketika singkat C dan D dimiringkan pada sebuah sudut 45 derajat dan disingkat, mari kita asumsikan rotor, sumbu singkat tetap dan stator diputar. Balitan stator dipresentasikan sebagai Ns, jumlah lilitan efektif, dan arus yang lewat adalah Is. Medan yang dihasilkan oleh stator berapa pada arah Ls, Ns yang merupakan gigi stator seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini pada posisi sudut miring 45 derajat. GGL atau gaya gerak listrik dipecahkan menjadi dua komponen, gaya gerak listrik 1 dan gaya gerak listrik 2, di mana gaya gerak listrik 1 mengikuti arah singkat Ls atau NF, dan gaya listrik 2 tegak lurus di arah singkat Ls NT yang merupakan arah transformator, dan A adalah sudut di antara sudut NT dan NS, IS dan NF. Karena flux yang dihasilkan oleh medan ini menjadi dua komponen, yaitu LS dan NF dan LS NT, gaya gerak listrik yang diinduksi pada rotor menghasilkan flux panjang sumbu Hi. Ya, seperti ini contohnya. Gambar yang saya ini ada di sini contohnya. Ya, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.